Salam sehat, sahabat Satu Pena, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita jumpa lagi di Ngobrol Bareng Penulis, sebuah persembahan dari Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena untuk kita sama-sama mengenal lebih dekat tokoh penulis, seniman, mereka yang menghasilkan karya dari buah pikiran mereka untuk kita kenali asal muasal idenya tuh seperti apa dan bagaimana latar belakang ceritanya. Pada episode kali ini hadir seorang tokoh yang akan kita ajak bertukar pikiran. Saya jatuh hati dengan keterangan di bio Instagramnya. Saya mau baca sedikit. Siapa di luar mengetuk pintu malam sunyi, kalau bukan Tuhan dilarang masuk. Wah, singkat tapi mendalam buat saya. Boleh Abang John kita berkenalan dengan tokoh yang akan kita ajak ngobrol kali ini. Iya, Amel, ini memang tokoh dahsyat. Namanya Ipit Saifidir Dimyati, nama yang susah, asing. Saya baru sekali mendengar nama ini ya. Dia memilih jalan hidup yang sangat idealis kayaknya ya. Hmm. Masuk sekolah yang sepi dengan duit, mestinya. Masuk SPG, cita-cita mungkin jadi guru dulu di Sukabumi ya. Terus kuliah di ASTI, Jogja. Kemudian melanjutkan di ISI. Kemudian ambil S3-nya di Unpad. Menulis memang sejak mahasiswa, nulis artikel, puisi, dan lain-lain ya. Tetapi jalan hidupnya lebih banyak ditumpahkan untuk teater. Itu juga jalan yang sepi dari duit. Nah, ini kita pertanyakan nih, mengapa mengambil jalan sepi ini. Dan dia juga seorang penyanyi, pencipta lagu, dan penyanyi. Kalau bisa di akhir menit-menit terakhir nanti kita ngobrol, Kang Ipit boleh bernyanyi kayaknya ya, menyiapkan lagu pendek gitu ya. Halo Kang Ipit, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Ini sebenarnya saya tergelitik menanyakan nama dulu nih Kang. Saifidir ini artinya apa ya Kang? Itu nama KTP ya Kang? KTP, nama ijazah juga. Juga ijazah, nama resmi artinya kan? Ya, nama resmi. Saya juga sebetulnya tidak terlalu paham, tapi pada suatu saat saya pernah tanya ke orang tua kenapa saya Fidir. Dulu saya inginnya waktu kecil itu Saipudin, karena teman saya ada Saipudin. Teman di SD itu ada teman namanya Saipudin. Loh, kenapa saya namanya Saifidir? Ya. Setelah itu saya minta ganti ke bapak, tapi malah dimarahin. Itu kan nama baik katanya. Saifi itu katanya pedang dan dir itu dari din. Saifi itu dari Saiful ya, Saif pedang bahasa Arab ya. Ya. Din itu agama, jadi pedang agama katanya. Kenapa jadi dir? Supaya beda dengan orang lain, jangan sama. Itu itu kata orang tua saya itu tentang nama. Kalau Dimyati itu nama orang tua saya. Ya, Dimyati banyak yang nama gitu. Kayaknya namanya ada misi membawa beban tersendiri nih bagi Kang Ipit. Berat. Akhirnya jadi nggak itu pedang Allah itu? Pedang agama itu. Nah kan kita mulai nih Kang. Kenapa milih jalur SPG Kang? Ini juga panjang ceritanya nih. Saya itu dulu masuk SMA. SMA, tapi hanya setahun. Ya? Ya, hanya setengah tahun. Karena mungkin gaul dengan teman-teman seperti tukang beca, tukang mabek, dan sebagainya. Sehingga saya berhenti kuliah. Berhenti sekolah. Sejak itu, saya jadi penganggur setengah tahun, di dagang di pasar dan sebagainya. Terus saya merasa kesepian karena tidak punya pacar, Mas. Masa SMA ya udah nyari pacar ini. Tidak sekolah, seusia saya tidak sekolah itu Kak, terbatas gitu mencari ceweknya. Terus saya berpikir, ayo saya harus sekolah lagi nih. Berarti saya harus sekolah. Saya bilang ke orang tua saya ingin sekolah lagi. Boleh sekolah, tapi harus masuk SPG katanya. Harus jadi guru. Ya berpikir orang tua saya sederhana sih, bahwa jadi guru itu bisa menanggung hidup, seumur hidup, gitu katanya, pensiunan dan sebagainya.
oke, kata saya jadi masuk SPG dan diterimalah saya di SPG. Sebetulnya saya tidak ingin jadi guru, tapi orang tua saya juga guru sebetulnya, guru SMP. Oh, Adik-adik saya, kakak saya semuanya guru. Jadi saya keluarga guru sebetulnya. Kang Ipit kan akhirnya jadi guru juga, guru Akhirnya jadi mahasiswa. guru, akhirnya jadi guru juga. Setelah lulus SPG, saya tidak ada rencana untuk kuliah. Tapi suatu kali teman saya main ke rumah, terus dia cerita ke orang tua saya bahwa dia sedang daftar di IKIP, Hmm. dulu IKIP. Terus dia tanya ke saya, kenapa kamu gak daftar? Coba daftar sekarang silakan ke IKIP katanya. Saya pikir, wah, kalau saya daftar nanti uangnya dari mana? Karena saya tahu penghasilan orang tua saya. Ya saya daftar lah. Tapi tidak ke IKIP. Teman saya ngajak ke ASTI. ASTI itu dulu IKI, ASTI IKI, Institut Kesenian Indonesia. Masuk ke ASTI. Masuk jurusan apa? Jurusan teater. Wow, saya teater ingat. Waktu itu sering nonton Bina Drama Tati Malyati itu. Saya tertarik. Oke lah kalau gitu, nanti saya jadi aktor di sini. Ini kesannya Kang Ipit nggak punya cita-cita dulu ya, ngalir gitu. Hah? Cita-cita saya sebetulnya penyanyi. Oh penyanyi, oh kesampaian juga sekarang ya. Enggak, nyanyi hobi akhirnya sekarang. Gitu. Akhirnya masuk jurusan teater dan diterima. Hmm. Setelah masuk teater, saya dicekoki lah oleh ideologi tentang kesenian gitu ya. Bagaimana hidup di kesenian dan akhirnya saya total di sana. Sampai ya akhirnya selesai lah. Alhamdulillah. Dan kemudian diangkat tadi di tempat saya bekerja sebagai dosen. Tapi Kata dulu Kang, kenapa ya, itu bisa selesai Kang? Kenapa bisa jadi cinta dengan teater di sini? Apa yang mungkin mendorong? pengaruh dosen saya namanya Profesor Saini KM. Mm-mm, Pak Saini mungkin kenal ya. mm-mm, Ya, kumpulan puisinya yang terkenal itu Rumah Cermin. Eh, dia dia dosen yang memberikan dorongan kepada saya, kepada mahasiswa seluruhnya lah. Eh, dia itu mengajarnya banyak dulu itu. Dia mengajar retorika, mengajar filsafat, mengajar teater barat, mengajar dramaturgi, mengajar kritik, semuanya. Ngomongnya ngomongnya bolak-balik di situ gitu. Tetapi dia pandai memberikan motivasi kepada mahasiswanya. Sehingga saya pun menjadi tertarik dan akhirnya menjadi hobi membaca, Mas. hmm. Nah, itulah kuncinya hobi membaca. Akhirnya yang awalnya saya tidak bisa menulis dan sebagainya, akhirnya bisa gitu karena setiap saat saya baca. Ketika ada buku baru saya beli, terutama buku filsafat, dulu itu suka pada filsafat, gitu. Saya beli dan sebagainya. Dan akhirnya ya selesai dan akhirnya mencintai kesenian. Nah. Tapi Ya kenapa dulu bisa cinta filsafat Kang? Apa yang ya, mendorong Akang baca buku filsafat? Padahal sekolahnya sekolah guru, kemudian di ASTI memang ada belajar filsafat, tapi kenapa memilih mencintai filsafat juga? ya saya pikir mungkin karena di teater terutama Mm-mm. yang dipelajari itu tentang kehidupan. Ya. Filsafat kan bicara tentang kehidupan. Begitu pula dengan naskah-naskah drama yang saya baca itu banyak naskah drama dari para filsuf, misalnya dari Sartre, dari Albert Camus, atau dari Samuel Beckett dan sebagainya. Ya, Itu Albert Camus nulis naskah drama ya? ya, Albert Camus tuh nulis naskah drama dia, ya, naskah drama filsuf itu. misalnya dia menulis teroris, terus Hmm. menulis Caligula, ya, terus menulis orang asing. Juga saat misalnya pintu tertutup yang terkenal, pelacur yang terhormat juga terkenal. Kemudian juga lalat-lalat ada naskah dramanya tuh. Terus Dirty Hands dan sebagainya. Nah, untuk memahami itu, waktu saya kuliah itu masih ada sisa-sisa perdebatan eksistensialisme itu. Nah, sekitar 87 lah.
8786, 8788, perdebatan tentang eksistensialisme di Indonesia masih terasa gitu. Eksistensialisme sebagai satu kiblat bagi para pemikir di Indonesia waktu itu. Ya. Saya juga baca itu. Saya ingin memahaminya. Maka saya baca. Akhirnya saya menyenangi filsafat. Setiap buku-buku filsafat yang keluar di Indonesia, saya beli. Bahkan kalau ada orang yang dari luar negeri, saya selalu pesan buku-buku filsafat. saya kopi atau saya gimana. Waktu itu kok fotokopi juga susah. Kadang-kadang saya pinjam, saya tulis lagi buku dan sebagainya. Jadi Kang Ipit ini orang yang belajar teater dengan ya, sampai filsafat-filsafatnya. Biasanya kan teater seni peran apa gitu. Keras gimana, Mas? Iya, jadi Kang Ipit menggeluti dunia teater itu sampai ke akar-akarnya ya, sampai ke filsafatnya segala macam. Biasanya kan orang belajar teater ya udah seni peran, belajar blocking, nggak sampai pemikiran begitu ya. Ya. Oh, masalahnya memang dosen saya itu ya, yang memang memberikan virus itu dosen pas saya NKM itu. Dia tidak melihat teater hanya sebagai teater, tapi sebagai seorang seniman, kata beliau, Anda juga harus paham. Misalnya, dia mengajarkan juga psikoanalisa, Sigmund Freud. Terus harus belajar filsafat dan sebagainya. Pokoknya apapun harus dibaca katanya. Karena teater menyajikan kehidupan. Kehidupan itu kan baik psikologi, filsafat, sosiologi atau apapun itu sumbernya dari kehidupan. Jadi Anda harus paham juga tentang ilmu-ilmu itu walaupun akhirnya tidak menjadi ahli seperti itu. Itu. Tapi Kang mulai menulis itu di saat SMP itu Kak, apa sorry, saat kuliah itu ya? Berbarengan dengan baca buku filsafat. SPG saya menulis, tapi udah menulis puisi untuk radio. Saya apa motivasinya, Kang? Taufik Ismail, misalnya. Membaca Haidir Anwar, membaca Angkatan 66 dari yang dikeluarkan oleh Abi Yasin yang waktu SPG itu saya baca itu. Dan saya mencoba belajar. Dulu ada teman saya di SPG yang juga suka menulis puisi. Lalu dia mengajak bergabung di satu komunitas namanya Ikremsas, Ikatan Remaja Sastra. Terus puisi-puisinya dibacakan di radio di Sukabumi. Saya menulis di radio. Dan masuk ke sini saya akhirnya juga dirangsang oleh lingkungan. Banyak teman-teman saya yang menjadi penyair di SPG ini. Seperti misalnya dulu ada Diro Aritonang, ada Yasmil Anwar, ada siapa lagi? Acep Jamjamnur misalnya. Acep itu satu angkatan Acep. Ya, kakak kelas saya. Tapi dia dekat. Dia juga pernah kuliah di ISBI ini, di ASTI, di teater. Tapi cuma sebentar. Sony Farid juga. Sony Farid itu menulis. Saya dirangsang oleh kondisi yang ada di kampus. Akhirnya juga membuat saya juga ingin menjadi penyair akhirnya gitu. Dan intensif lah saya menulis. Nah, akhirnya beberapa kali misalnya dimuat di pertemuan dulu di Bandung itu yang terkenal itu pertemuan kecil yang diasuh oleh SNKR dan dimuat di sana dan ada honornya lumayan karena untuk mahasiswa itu sangat membantu sekali. Dulu itu mungkin 350 itu udah besar, Mas. Sekarang pun mungkin di koran-koran untuk puisi itu jarang yang membayar 350.000 ya, paling 200, 150 gitu. Sekarang kalau puisi nggak dibayar lagi. Ada yang tidak dibayar. Dulu saya dibayar 350. Kemudian akhirnya belajar menulis artikel, menulis cerpen, juga dimuat di koran. Mungkin juga kenapa saya sampai ke arah menulis, karena kebutuhan hidup. Ternyata orang tua saya yang ingin anaknya kuliah ini tidak bisa membiayai sepenuhnya. Saya akhirnya harus mencari uang sendiri. Kadang-kadang juga pernah ngamen saya, Mas, untuk mencari uang. Karena
Misalnya tulisan di koran tidak muncul, sedangkan makan kan tidak bisa juga. Akhirnya saya ngamen. Ngamen di mana, Kang? Di Sukabumi? Apa di Enggak, di Jogja? lingkungan kampus. Waktu itu kampus udah Jogja ya? Waktu masih di Bandung. Kamu masih di Bandung. Ya, Dapat duit tuh ngamen, Kang. ya dapat duit. Dulu kalau sekali ngamen itu 5 perak. Jadi sebenarnya motivasinya tadi Amel mau nanya, saya terusin deh ya. Ya. Motivasinya apa, Kang, jadi penyair itu? Karena ikutan teman-teman, karena banyak penyair, atau ingin jadi penyair besar, atau apa yang Awalnya kebayang ingin jadi oleh penyair Kang Ipit? besar. Karena sejak SPG kan saya udah menulis. Mm-mm. Terus di kampus kenal dengan penyair-penyair, ya akhirnya ingin menjadi penyair besar. Tapi tidak kesampaian karena saya terlalu konsentrasi di dunia akademik gitu. Hmm. Penyair besar itu bayangannya seperti apa, Kang, waktu itu? Bayangannya seperti Sutarji, Abdul Hadi, gitu lah, itu. Gitu lah, bayangan saya itu. Sempat pegang bir nggak baca puisinya? Enggak, Wah, kali bisa jadi. Tapi pada akhirnya menjadi jalan hidup yang dipilih itu berarti SPG itu punya peranan besar tuh ya. Sekolah yang tadinya Akang sebetulnya nggak mau masuk-masuk betul ya. ya. SPG akhirnya memberikan fondasi untuk saya untuk bisa memahami tentang hal-hal yang mungkin untuk anak SMA itu di luar pemikirannya. Seperti psikologi. Saya kan di SPG harus belajar pedagogi, terus juga harus belajar, itu SPG itu berat dulu itu. Harus belajar filsafat pendidikan dulu di SPG itu. Terus harus belajar psikologi anak, psikologi secara umum. Jadi sebetulnya sudah dirangsang di SPG, walaupun pada saat SPG saya tetap menjadi anak yang nakal. Karena kalau kuliah, kalau masuk sekolah itu saya hanya membawa satu buku. Dan Oh, menerima buku leces, tahu nggak? itu anak STM bukan yang begitu? Bukan Sama anak saya juga SPG. akhirnya meniru anak STM. Mungkin, Sama penggaris besi bawahnya. hah? Satu buku dan penggaris besi biasanya kalau anak STM kan di zaman itu. Nggak ada penggarisnya, satu buku sampai di belakang gitu. Ah, Itu. Tapi saya mungkin waktu dulu secara akademik saya nilainya kurang bagus. Tapi secara wawasan saya mungkin bisa lebih dari teman-teman. Gak tahu kenapa. Mungkin karena saya suka baca novel juga gitu ya. Kan tahu kawan-kawan saya hmm. kalau belajar belajar buku pelajaran saja, tapi saya merambah kemana-mana gitu. Oke, Amel, kita tampilkan cover buku itu ya, Amel. Bayu, tolong cover buku, Bay. Wih, bukunya Akang nih. Iya, iya, betul. Ensiklopedia ini. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Dari cover buku ini kelihatan kecintaan Kang Ipit terhadap dunia teater ya, yang ada di Indonesia sampai bikin ensiklopedia gitu. Ini saya belum melihat bukunya sebenarnya, saya baca-baca aja. Kerjaan besar kan ini ya. Bagaimana ceritanya, Kang? Itu Buku ini sebetulnya sampai ditulis. buku berseri itu sebetulnya. Yang saya itu sebenarnya hanya bagian Jawa Barat saja. Itu bagian Jawa Barat sebetulnya. Ada lagi buku-buku yang lain. Ada Jawa Tengah, mungkin ada, nggak tahu lah. Itu penerbit. Saya diminta untuk menulis tentang ensiklopedia seni pertunjukan Indonesia yang ada di Jawa Barat. Saya referensinya banyak dari buku-buku juga. Nah, karena itu buku buku proyek sebetulnya, Mas. Dibayar untuk menulis itu, saya tulis. Itu memakan waktu sekitar 2 bulan lah. Saya intensif untuk belajar, memahami seni-seni pertunjukan yang ada di Jawa Barat, seperti wayang golek, angklung, terus ada juga jidoran dan sebagainya. Itu. Jadi prosesnya Hanya tidak dua terlalu, hanya 2 bulan itu buku itu. ya, karena di perpustakaan kan banyak buku, Mas. Itu kan ensiklopedis, jadi hanya sekilas-sekilas saja, Mas. Ya, tapi kan banyak, sekilas-sekilas tapi banyak ya Ya, itemnya. mungkin entry-nya sekitar
30-an lah. 30. Oh, 30-an. Nggak sampai terlalu. Daerah lain juga sekitar segitu nggak? Ya, ya sekitar situ. Kalau misalnya Kang Ipit simpulkan dari kesenian panggung ya di daerah Jawa Barat itu, yang 30 item itu, apa yang bisa disimpulkan dari ceritanya? Kesamaannya, kelebihannya, atau uniqueness-nya, atau apa gitu? Yang di Jawa Barat ya? Ya, pertama bahwa kesenian, seni pertunjukan atau kesenian yang lainnya di Indonesia terutama dan juga terutama di Jawa Barat itu tidak lepas dari ruang tempat kesenian itu hidup. Ya. Artinya baik wujud secara ide, ya, wujud secara benda atau wujud perilaku itu mencerminkan kebudayaan setempat. Ya. Misalnya kesenian gamelan, ya, kesenian gamelan itu menunjukkan tentang bagaimana sebetulnya eh, kondisi ruang di Jawa Barat, kondisi tanah di Jawa Barat. Apa sebetulnya yang subur di Jawa Barat? Atau angklung. Kenapa angklung bisa tumbuh di Jawa Barat? Karena memang, atau bukan hanya angklung, tapi juga kesenian-kesenian yang menggunakan alat dari bambu. Kenapa banyak tumbuh di Jawa Barat? Di Jawa Barat banyak tumbuh. Ya karena di Jawa Barat memang banyak tumbuh apa eh, bambu itu. Kemudian juga dalam gagasan tentang kehidupan yang ideal, ya, tentang apa sih yang hidup yang ideal itu juga, ya, itu ditunjukkan juga di dalam kesenian itu. Ternyata kesenian itu menjadi semacam alat untuk mengukuhkan nilai-nilai yang dianggap baik oleh satu masyarakat. Kemudian yang ketiga, kalau menurut saya, bahwa kesenian itu tidak lepas dari upacara. Ya. Upacara. Jadi kesenian itu tidak ada yang disebut kesenian murni. Ya, seni murni itu mungkin di Indonesia umumnya tidak terlalu banyak tumbuh. Ya. Umumnya kesenian itu selalu fungsional. Dia digunakan untuk sesuatu yang lain. Ya. Jadi seni itu tidak bisa dilepaskan seperti di Barat dengan kehidupan praktis. Ya. Jadi di Jawa Barat itu umumnya kesenian tumbuh karena dia digunakan untuk sesuatu yang lain. Jadi kalau Anda pernah mendengar useful art, justru di sinilah useful art itu di Indonesia inilah. Bahwa kesenian itu pada umumnya ada useful art. Misalnya wayang golek ataupun wayang kulit, ya. Itu kan digunakan misalnya untuk kegiatan tarwat, ya, atau kegiatan bahwa dia bisa menjadi medium untuk menuju ke hal yang atas, ya, atau juga dia digunakan untuk menanamkan nilai-nilai yang dianggap baik di masyarakat. Walaupun misalnya wayang itu membawakan cerita dari Mahabharata dan Ramayana, namun ketika dia digunakan oleh masyarakat Indonesia, dia nilai-nilainya disesuaikan dengan masyarakat Indonesia itu. Jadi begitu. Jadi kesenian itu di Jawa Barat tidak bisa lepas dari kegunaan praktis, terutama yang paling kebanyakan adalah untuk kegunaan acara atau ritual. Kalau melihat upacara gitu kan, kalau di Jawa Barat upacara banyak sekali ya. Sedangkan jenis kesenian yang akan kumpulkan cuma 30. Apakah ini sudah semua kesenian di Jawa Barat yang akan ikut kumpulkan? Atau ada yang terluput? Belum, tentu saja belum. Karena itu kalau ingin seluruhnya harus jadi proyek yang besar. Kalau ada yang membiayai, saya mau. Kemarin biayanya nggak cukup ya? Ya. Itu juga dadak, harus dicepat-cepat gitu. Cepat bereskan. Tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan bukunya itu. Saya udah telepon ke sudah ada itu dijual 300.000 tuh harganya. Saya pikir waduh, iya, tebal sekali.
Jadi Kacau penulisnya juga juga tuh. belum pegang ini. Kenapa Mel? Ya jadi penulisnya belum pegang Oh bukunya. Belum iya, pegang. Saya udah Hmm. telepon padahal, tapi belum ada tanggapan. emang Hmm. tahun berapa itu Kang? Wah, udah lama Mas. Mungkin 10 tahun yang lalu. Oh, Lama ya? Ya, lama sekali. dan belum megang bukunya ya? Bagus Ajaib itu. nih judul ya, penulis yang belum Saya memegang saya buku. tahu buku itu ketika saya Ah, jadi googling nama penulisnya saya kaget sendiri. melihat bukunya ada, padahal dia Iya. nggak tahu bahwa itu ada. Tapi jangan-jangan isinya bukan tulisan Kang Ipit lah kalau begitu. Belum lihat Siapa tahu masalahnya. gitu. Ada siluman. Nah, kira-kira itu guidance kan diterima ya dari PDK ya, apa Mendikbud yang memesan itu atau apalah lembaga lain ya. Daerah lain apa begitu juga ya? Kesenian itu selalu dikaitkan dengan upacara di daerah setempat atau bagaimana kan? Itu ada kesamaan nggak dengan provinsi lain? Oh, kayaknya nyaris sama Mas dengan provinsi lain kalau di Indonesia ya. Terutama kalau dengan suku Jawa ya, suku Jawa dan sekitarnya. Tapi mungkin yang lebih kentara di kita di Jawa Barat itu perbedaannya bahwa di Jawa Barat kan tidak memiliki pusat, tidak ada kerajaan. Ya, jadi kalau kita melihat keseniannya itu lebih egaliter atau malah memuja-muja raja-raja kecil. Ya, raja yang dimaksud dengan raja kecil itu adalah penguasa-penguasa di kabupaten-kabupaten dan banyak bupati-bupati juga yang berkesenian ternyata di Jawa Barat itu. Saya tidak tahu apakah itu memang keseniannya bupati atau justru ada seorang seniman lalu mengatasnamakan bupati, atau juga. Tapi yang jelas bahwa kalau kita menelisik tentang kesenian yang ada di Jawa Barat yang lebih jauh gitu ya sebelum masa penjajahan itu umumnya naskah-naskah kesenian-kesenian Jawa Barat itu egaliter, ya. Jadi tidak ada hierarkis. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sebetulnya di Sunda itu tidak ada tidak usuk basa atau kalau di, kalau di Jawa itu ada kromo, kromo inggil dan itu ya. Sebetulnya di Amel Jawa ini Barat, orang Jawa Barat, Kang. hah? Siapa? Amel Jawa Barat. Mungkin dia tahu Amel, juga Amel Jawa Amel. Barat. Sebetulnya di Sunda itu dulunya awalnya tidak ada. Kalau kita baca naskah kuno misalnya Siska Kendang Tarsian itu bahasanya bahasa kasar aja Mas biasa. Ya. Dan biasanya orang Jawa Barat kalau ingin menunjukkan tentang keaslian Jawa Barat, orang suku Sunda itu adalah menunjuk ke arah Banten, Mas, ke arah suku Baduy. Karena Baduy dianggap sebagai proto Sunda oleh Hmm. orang-orang Jawa Barat. Dan di proto Sunda di Baduy itulah uh, bahasa tidak ada dok usutnya untuk orang tua untuk sama aja. Buku ini ditulis berapa 10 tahun yang lalu ya. Ketika Ya, itu sekitar 10 tahun saya lupa sih Mas. ya sekitar Tepatnya. segitulah ya. Banten waktu itu udah masuk provinsi sendiri atau masih bagian dari Jawa Barat? Apa? Banten oh sudah jadi provinsi tersendiri. Hmm. Kalau masih Jawa Barat lebih banyak lagi tuh entry-nya ya. Jauh-jauh sangat banyak di daerah sana. Kalau Sangat Banten kan banyak. banyak sekali. Bisa 60 kali ya. Ya, Nah, dan saya kenapa tidak akan Kang sampai Ipit? 60. Oh gitu. Kenapa Kang Ipit Nah, yang diminta mengerjakan ensiklopedi itu? nggak tahu itu teman saya yang datang ke saya. Apa Oh, memang Kang Ipit dianggap ahli seorang Mungkin menggeluti dunia mungkin teater? ya. Karena mungkin saya kuliah di teater, terus waktu itu masih udah S3 atau S2 ya. Kayaknya kalau baru selesai S3, saya lupa lagi. Hmm. Mungkin karena saya juga antropologi gitu ya. Dan disuruh lah saya Komplit lah ya. masternya karena sudah masternya. dan juga mungkin karena dia kenal saya. Kalau tidak kenal kan nggak mungkin. Ya. Oleh karena itu manusia itu perlu jaringan. Ya kan Mas ya? Nah, iya betul. Perlu jaringan kita. Kita baru membentuk jaringan ini ya. Ya, Apa Terus sih yang Kang, membuat ini Kang Kang Ipit jatuh hati betul dengan teater?
Padahal ya kalau kata Abang John tadi jalan apa Abang John? Jalan sunyi ya Jalan bahasa sunyi dan indahnya ya. kering ya. Saya Sunyi dan sekarang sedang kering ya. membayangkan kalau saya tidak teater bagaimana? Penyanyi Kalau saya, barangkali Hah? seniman Kalau Mbak saya tidak penyanyi. masuk teater, saya bagaimana? Saya Hmm. tidak mau bisa membayangkan hal itu. Mungkin saya jadi guru dan karena saya sikapnya masih kekanak-kanakan dulu itu, guru yang kekanak-kanakan yang mungkin bisa dibully oleh murid-muridnya. Saya bayangin seperti itu. Untung saya masuk teater. Justru di teater inilah saya kemudian kenapa jatuh cinta, karena saya akhirnya bisa memahami, bukan memahami, bisa lebih bingung tentang kehidupan. Tapi dengan satu sikap, ya kehidupan itu sebetulnya kan misteri. Tidak tidak ada orang yang bisa betul-betul memahami tentang kehidupan. Apalagi kalau kita eh, melihatnya dari sudut pandang filsafat misalnya, bahwa filsafat ini tidak memberikan jawaban, tapi justru memperbanyak pertanyaan-pertanyaan. Dan dalam pikiran saya juga banyak pertanyaan-pertanyaan, walaupun dengan satu sikap, gitu ya. Artinya bahwa pertanyaan itu tidak keluar begitu saja, tapi hasil perenungan-perenungan yang telah saya lakukan. Gitu. Itu malang sekali ya, kita belajar filsafat bukan mendapatkan banyak jawaban, malah memproduksi banyak pertanyaan yang ada jawabannya ya. Tapi itu kuncinya dengan satu sikap Abang John. Itu Kang Ipit, sejauh mana Kang Ipit masuk ke dalam dunia teater itu? Saya cerita bahwa saya dulu ketika mahasiswa dan setelah selesai mungkin setahun atau 2 tahun setelah selesai, saya masih bisa bermain teater. Saya jadi aktor, tapi di samping itu saya juga memiliki minat karena mungkin banyak terlibat di dunia jurnalistik gitu ya. Waktu mahasiswa kan saya sebagai pimpinan redaksi Buletin Mahasiswa. Jadi saya di sana banyak menulis tentang teater dan seni secara umum. Ya. Karena di Bandung itu sangat minim kritikus, akhirnya beberapa kawan menyarankan kepada saya, terutama dosen dan kakak-kakak senior, sudah kamu menulis saja lah. Mungkin juga karena mereka melihat saya tidak berbakat untuk bermain teater. Gitu. Ini pasti Akhirnya dusta saya, ini yang begini. ya, dan akhirnya saya konsentrasi menjadi penulis. Dan tulisan-tulisan saya waktu itu sering dimuat, misalnya di media Indonesia, di Suara Karya. Dulu ada Suara Karya itu. Oh iya, saya masih tahu. Suara Karya saya kenal. Terus ya di Pikiran Rakyat tentu saja. Terus di Bandung Post di Bandung ya dan sebagainya. Tapi saya belum pernah masuk ke dan belum pernah mengirimkan ke Kompas misalnya atau ke Horizon. Kenapa? Tempo? Kenapa? Tempo sudah pernah diminta? Belum pernah. Ada tayangan. Saya mau mempertanyakan dari cuplikan berita tadi sebetulnya. Bolehkah kita tayangkan Abang John? Iya, silakan. Ya. Dalam Hasanah Puisi Indonesia hanya ada 3 penyair yang berhasil melakukan lompatan kreativitas. Hairil Anwar, Sutarjiko Zumbahri, dan Denny J.A. Tulisan, ya, terima kasih Mas Bayu. Tulisan ya? yang lumayan berani ya rasanya ya, Akang ya. Ya harus saya jelaskan itu. Bagaimana Kang ceritanya itu? Ya. Saya melihat begini Mas, dari sebelum Hairil Anwar, puisi Indonesia itu masih menginuk kepada puisi-puisi lama. Misalnya paling tidak lah, walaupun sudah bebas, tapi ujungnya itu misalnya kalau ing semua. Ya, kalau AA, tapi justru sejak Hairil Anwar dia melakukan semacam lompatan kreativitas. Dia mungkin karena didorong oleh obsesi untuk mencari sesuatu yang relatif baru, maka dia membuat puisi yang berbeda dari penyair-penyair sebelumnya. Itu untuk Hairil Anwar ya. Dia mencoba melepaskan diri dari ikatan konvensi-konvensi puisi lama. Ya.
maka hadirlah kemudian puisi aku dan sebagainya. Ya. Yang saya sukai sebetulnya bukan puisi aku, tapi catatan 1945 atau apa, lupa lagi catatan berapa tuh. Itu yang ada, aduh lupa lah. Puisinya itu sangat beda sekali itu dengan yang lainnya. Kemudian kenapa juga Sutardi, justru Sutardi melakukan juga lompatan dari Halil Anwar. Kalau pakai bahasa Sutardi mungkin bahwa Sutardi ingin melepaskan kata dari muatan ide katanya, ya. Walaupun sebetulnya tidak berhasil lompatannya. Tapi paling tidak dia menawarkan satu bentuk yang baru, yang relatif baru. Yang sebetulnya bukan baru, tapi dia mengolah puisi-puisi mantra zaman dulu menjadi puisi miliknya sendiri gitu, ya. Dengan satu argumen, ya. Dengan menggunakan argumen bahwa dia ingin melakukan pembebasan kata dari beban ide, misalnya. Jadi saluran ide dan sebagainya. Oleh karena itu kalau kita baca puisi-puisi Sutardi yang terdapat dalam O Amukapak itu sangat jauh berbeda. Dan itu tidak ada orang yang melakukan hal itu, ya, sebelum Sutardi. Namun akhirnya setelah sekarang itu Sutardi kembali ke yang lama. Dia tidak melanjutkan proyek O Amukapak itu. Ya. Bahkan dia aja tidak melanjutkan, apalagi orang lain kan. Nggak ada Itu. penyair yang membuat puisi seperti Sutardi itu. Ya. Tapi paling tidak dia mencatat hal itu. Bahwa dia sebagai seniman modern yang ingin memiliki satu kekhasan, dia mencoba membangun atau membuat satu puisi yang relatif berbeda dari sebelumnya. Dan yang terakhir Denny J.A. Denny J.A. kan juga memiliki kredo lah, ya, bahwa dia mencoba untuk menggabungkan antara fakta dan fiksi. Walaupun sebetulnya setiap karya seni itu selalu berhubungan dengan fakta, walaupun dia fiksi. Ya, kalau kita tidak bertolak dari fakta atau dari pengalaman hidup kita, tentu tidak akan lahir karya seni. Tapi paling tidak dia menawarkan satu metode penulisan, misalnya dengan mencantumkan catatan kaki yang pada awalnya itu dianggap haram di dalam suatu karya puisi, gitu ya. Karena catatan kaki itu hanya untuk tulisan-tulisan ilmiah yang oleh pada ini dianggap sebagai esai, ya, tulisan ilmiah itu. Dan itu juga berbeda dari hal yang sebelum, walaupun banyak yang klaim akhirnya. Itu udah ada dari dulu. Misalnya siapa? Puisi epik itu Linus Suryadi AG misalnya. Ya, Linus. Pengakuan Pariem. Itu dianggapnya sebagai puisi epik. Kalau menurut saya itu bukan puisi esai karena tidak ada klaim dari Linusnya juga. Terus tidak ada kredo yang ditawarkan oleh Linus. Tapi kalau Pak Denny itu dia menawarkan kredo. Ini loh, puisi esai ini seperti ini loh. Dan saya membuatnya ini. Ini loh yang baru. Nah, kalau Anda menerima silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa kan. Tapi paling tidak dia mencoba menawarkan sesuatu yang relatif berbeda dari kecenderungan puisi-puisi pada masa kini gitu. Gitu ya. Kenapa saya akhirnya memilih ketiga? Bahwa yang melakukan lompatan di dalam perpuisian Indonesia itu selama yang saya tahu hanya ada 3 itu. Dan itu belum ada bantahan dari orang-orang yang membaca itu. Walaupun ada kubu Saud Situmorang yang membuli saya habis-habisan sampai keluar kata-kata binatang gitu ya komentarnya. Tapi tidak membantah hal itu. Dia hanya membantah saya, hanya mengatakan saya sebagai pemikir bayaran dan sebagainya. Gitu. Walaupun tentu saja saya dibayar, itu hak saya kan. Tapi saya sejak sebelum dibayar pun saya sudah membela dalam arti begini. Kenapa berkreativitas harus dicaci? Ya, kalau memang Anda tidak suka silakan aja tidak suka, lalu membuatlah wacana tandingan. Tapi ini malah caci maki yang muncul kemudian. Ya, dan saya tidak suka seperti itu. Ya, kalau memang kalau di dunia demokratis kan begitu. Kalau kita tidak suka harus dilawan lagi dengan lancar. Bukan akhirnya dilarang. Bahkan ada yang
mengatakan di Bandung misalnya ada Indra nih ya, penyair kita mengatakan bahwa semestinya puisi esai itu dilarang karena dia menyesatkan. Emangnya seperti apa? Emangnya siapa lo larang gitu? Kan lucu juga itu komentar-komentar seperti itu. Jadi dalam ini Kang, dalam apa kriteria yang akan pakai itu adalah adanya lompatan kreativitas ya. Dan lompatan kreativitas ini menghasilkan sesuatu yang baru, dan sesuatu yang baru selalu ditentang biasanya ya. Apakah itu yang terjadi pada Chairil Anwar juga, Sutarji, dan Denny Dia, ada kesamaan dalam itu enggak? Kreativitas itu selalu pasti sesuatu yang relatif baru itu selalu ditentang. Sebetulnya kalau kita percaya, kalau kita ingat Omeo bahwa tidak ada yang baru di bawah matahari, di bawah matahari, sebetulnya kita tidak tepat juga mengatakan hal yang baru, tapi hal yang berbeda. Seorang yang kreatif itu adalah memadukan hal-hal yang sudah ada dengan cara yang berbeda. Apalagi dalam puisi yang menggunakan media bahasa. Bahasa itu kan sudah ada di sekitar kita. Tapi mereka mencoba meramunya menjadi sesuatu yang berbeda yang mungkin relatif belum ada sebelumnya gitu ya. Dan tentu saja karena manusia itu sudah nyaman dengan kondisi yang berada dalam satu kondisi yang lama, maka ketika ada yang baru dia harus memperbaiki perbendaraannya, cara berpikirnya, kerangka berpikirnya, dan itu tentu saja membuat mereka pusing, ya, membuat mereka tidak mengerti. Akhirnya dia mencela hal-hal yang dianggap berbeda itu, yang berbeda itu. Jadi dimanapun di dunia, ya, sesuatu yang relatif baru itu selalu ditentang oleh orang-orang, terutama ya orang-orang yang berada dalam status quo. Dia tidak ingin kondisinya berubah. Kalau kondisinya berubah, maka privilege atau keistimewaan yang diperoleh oleh dia menjadi terancam gitu Mas. Ya, baik Chairil Anwar, baik Sutarji, dan tentu saja Denny JA, ya, itu mengancam orang-orang yang sudah berada dalam status quo, ya, sehingga mereka melakukan perlawanan, melakukan pembunuhan karakter terhadap orang-orang yang melakukan pembaharuan. Dan kalau kita perhatikan, dunia seni itu sebetulnya selalu berada dalam satu ketegangan antara konvensi dan inovasi. Ya. Jadi, selalu begitu. Dan obsesi seniman-seniman modern adalah mencoba masuk ke dalam wilayah-wilayah yang belum terpetakan. Karena wilayah itu belum terpetakan, maka ketika kita membacanya dengan menggunakan konsep lama, itu tidak nyambung. Dan akhirnya dianggap jelek, dianggap apa. Padahal kalau ketika sesuatu yang baru muncul, maka konsep berpikir juga harus mulai dirubah. Tidak bisa kita menggunakan konsep pemikiran lama untuk melihat sesuatu yang berbeda. Itu mungkin Mas. Ya dari ketiga nama itu intensitas perlawanannya kayaknya berbeda-beda ya. Sutarji relatif lebih diterima ya dan dipuja. Kalau kita lihat perjalanan Sutarji yang menerima itu cuma satu Mas, Popo Iskandar. Yang lainnya menolak. Kalau kita baca ya dokumen-dokumen itu, hanya Popo Iskandar. Bahkan Profesor Tiu menolak habis-habisan tuh bukan puisi dianggap. Iya betul. Tapi akhirnya lama-lama kan diterima. Sebenarnya kenapa seperti apa puisi esai Denny JA dan Sutarji dan juga Chairil Anwar sebenarnya saya nggak tahu persis akhirnya diterima oleh masyarakat itu faktor apa? Mungkin sudah familiar, sudah banyak yang mengikuti atau apa yang menyebabkan itu bisa diterima oleh masyarakat? Pertama mungkin cara berpikir mulai berubah, ya, karena sesuatu yang berubah itu biasanya beriringan dengan cara berpikir, dengan semangat zaman. Mungkin ya awalnya ya cara berpikir yang baru itu belum menjadi pemikiran masyarakat umum, ya. Tapi kemudian lama-lama akhirnya masyarakat berubah sedikit demi sedikit cara berpikirnya.
ya. Oleh karena itu kemudian diterima. Eh, Bisa juga karena ada otoritas-otoritas yang memberikan pengertian kepada masyarakat tentang bagaimana untuk mengapresiasi karya-karya yang relatif baru itu. Ya. Oleh karena itu pentinglah, kalau menurut saya, posisi kritikus di dalam kesenian itu, yaitu untuk memberikan pengertian kepada masyarakat tentang karya-karya yang mungkin menurut masyarakat itu eh, tidak bisa dipahami dan sebagainya. Ya, oleh karena itu perlu ada orang yang menjembatani antara masyarakat dengan senimannya, yaitu kritikus. Tapi kan proses pembentukan kritikus itu susah, ya. Banyak orang-orang yang tidak konsen misalnya di dalam dunia sastra. Orang-orang umumnya ingin menjadi sastrawan, ya, tidak ingin menjadi posisinya seperti ya, ya, apa apa Yasin misalnya, ya. Padahal itu penting, dan HB Yasin tidak berhasil untuk meregenerasi, ya, meregenerasi kritikus-kritikus pengganti beliau berikutnya. Begitupun di dalam dunia teater, ya, mungkin di sastra yang relatif sedikit lebih tertib, Mas, dibandingkan dengan kesenian-kesenian yang lain. Karena misalnya di ITB tidak semuanya menjadi seniman, tapi banyak juga yang kaderisasi untuk menjadi kritikus. Tapi misalnya di ISBI Bandung, umumnya di ISBI Bandung semuanya diajar untuk menjadi seniman, ya. Tidak ada yang diajar untuk menjadi kritikus. Kritikus itu akhirnya kesadaran dirinya sendiri. Jadi saya pikir kenapa mereka akhirnya bisa diterima, karena ada orang-orang yang mencoba menjembatani kesenjangan antara masyarakat dengan keadaan itu sendiri. Nah, ini Kang, dalam teorinya Kang Ipit, berhasil melakukan lompatan kreativitas itu kan artinya karyanya diterima masyarakat, ya. Apakah ada penyair lain yang melakukan lompatan kreativitas tapi ditolak oleh masyarakat? Jadi dia tidak berhasil jadinya, kan hitungannya, ya. Karena masalah nggak bisa nih, akhirnya dia hilang dengan sendirinya gitu. Kalau di dunia sastra, saya pikir mungkin Bling, ya. Bling belum diterima. Ya. Iya, Bling, ya. Puisi ya. Bling, ya. Ya, sampai sekarang kan Remi Silado. Remi Silado, ya. Itu kan tidak diterima oleh masyarakat. Sampai sekarang itu tidak menjadi. Itu dia muncul hanya ketika majalah Aktual dan Remi Silado masih jadi redaktur di sana. Setelah itu tidak ada jejaknya. Jadi ada dua, ya, ada lompatan kreativitas, dan kreativitas itu diterima oleh masyarakat. Ya. Baru dianggap berhasil. Dan ada yang ya bisa aja kan, saya ini sekarang nyoret-nyoret lompatan kreativitas, tapi nggak ada yang baca, nggak ada yang terima, kan sama juga bohong. Namun walaupun begitu, Mas, saya pikir Bling itu nanti sekali waktu akan muncul lagi. Sebagai ide, dia tetap eksis, Mas. Dia akan dimunculkan lagi. Dia tidak akan mati. Dia sudah muncul dari hal yang tersembunyi menjadi hal yang aktual. Yang asalnya hanya potensial menjadi aktual. Dan itu pasti akan kemudian dibaca lagi oleh orang lain dan dijadikan sebagai sumber inspirasi untuk melakukan lompatan-lompatan. Tapi kenapa tidak dimasukkan jadi 4? Hah? Kenapa tidak dimasukkan ini jadi 4? Karena popularitasnya kurang. Ya, karena popularitasnya kurang di dalam dunia sastra. Jarang sekali yang membahas tentang puisi Bling gitu. Kecuali sekarang ini ada beberapa tesis skripsi yang mencoba menulis tentang puisi Bling itu. Tapi sebelumnya tidak ada. Dan sebetulnya itu menarik, Mas, karena Bling itu justru melawan posisi orang-orang yang dianggap orang-orang tua, ya, orang-orang tua yang berada dalam tahtanya, kalau menurut Remi Silado, gitu ya, tahta kerajaannya gitu. Dia mencoba melakukan hal itu, melakukan perlawanan terhadap dominasi orang tua.
Berarti nanti lahir kembali dengan lompatan kreativitas, mungkin namanya bukan Blink begitu ya oleh orang lain. Nah, gitu. Sebagai revisi. Sebagai ini tetap ada ya Mas ya, tidak akan hilang. Iya, iya, iya. Oke, Abang John, kita masih ada satu video. Iya, satu video dan menarik nih videonya. Hmm. Kang Ipit bernyanyi. Ayo Bayu tolong. Jangan percaya pada berita bersumber dari situs tak jelas. Jangan percaya pada tontonan media sosial yang aba-aba. Betapa mudah untuk melacaknya, semudah kita dapat beritanya. Hati-hatilah, gunakan jemari, hindari memijit sumber penyakit. Indonesia mesti dijaga untuk tetap bisa bersatu. Jangan malas mengecek kebenaran, berita yang berseliweran. Android berguna untuk memudahkan hidup, namun juga berbahaya kalau kita tak bijaksana. Indonesia mesti dijaga untuk tetap bisa bersatu. Jangan malas mengecek kebenaran, berita yang berseliweran. Android berguna untuk memudahkan hidup, namun juga berbahaya kalau kita tak bijaksana. Namun juga berbahaya kalau kita tak bijaksana. Seru. Jadi saya baru pertama kali mendengar kata Android masuk lagu nih. Iya. Dalam rangka apa itu lagunya keluar tuh, Kang? Itu eh, itu dulu itu lagu permintaan itu dari eh, bukan tentara itu tuh di siapa teman saya tentara gitu. Tolong bikin lagu tentang menjaga Indonesia. Nah, saya pikir karena internet sedang parah ya, saya buat lagu itu gitu. Tapi pesannya kuat ya jadi Kang ya. Ya, benar. Itu lagu pesanan misalnya. Oh, lagu pesanan dengan pesan yang kuat ya. Ya. Ini Akhirnya liriknya tercapai. sederhana, ininya pesannya kuat sekali. Akhirnya cita-cita jadi penyanyi kesampaian nih Kang. Karena ada YouTube Mas. Jadi kita bisa seenaknya aja Mas bikin.
Tidak Itu perlu produksi produser. sendiri, musik Ya, sendiri, edit itu sendiri. kan direkam sendiri itu juga. Eh, Rekam manual saja gitu. tapi itu syair Kang Ipit yang bikin. Ya, Gitarannya juga Kang Ipit. ya, Aransemen Kang Ipit. ya. Oh, udah Itu semua ya, ya. yang main ini ya, ada yang main karinding itu teman saya. Hmm. Kemudian udah berapa lagu yang direkam, Kang? Oh, yang Apakah sudah direkam punya album? belum Mas. Saya lagu banyak Mas, tapi belum direkam satu. Tapi nanti dengan Agus Agus Sarjono saya mau buat rekaman. Di kampus kan ada Oh, studio rekaman. Nanti heeh. ada penyanyi yang khusus. Karena suara saya kan suara pas-pasan. Oh, suara Jagger itu juga suaranya kan pas-pasan dianggap Iya, oleh dulu awalnya ya. Bahkan John Lennon menganggap dirinya nggak bisa nyanyi, suaranya jelek. iya betul. Mm-mm. Itu mah tergantung penerimaan pasar ya. Ah, itu. Iwan Fals suaranya Fals katanya awal-awalnya. Berarti Kayaknya tinggal kita udah. dilepas saja di YouTube. Kita tunggu albumnya ya. Iya, nih Ya, album. nanti saya kirim khusus untuk Mas John dan Mbak Amel ya. Dulu nggak pernah bergabung dengan ini Kang di Bandung, di KSB. Oh enggak, saya konsentrasi di kesenian, di teater maksudnya. Oh, Karena nggak di musik ya. ya teater adalah pokoknya. Teater adalah. Katanya terhenti sampai situ ya, teater adalah. Well, Dulu kan itu. kayaknya Kang Ipit kita minta ini lagi nih, Ya, memberikan pertunjukan lagi. Mau tunjukkan bernyanyi atau baca secara puisi Kang? langsung. Boleh lah, sambil nyanyi aja ya. Ya Boleh, boleh. boleh. Kebetulan di kantor ada gitar nih. Wah, Oh, mantap. mantap. Kedengaran nggak? Ada. Aduh, udah ada. Keluarin aja. Bentar ya Mas ya. Ya, Jadi ini bentar. Lagu apa ya? Tulis saja hanya untuk ketika jiwa memendam rindu. Aku terburu di atas trotoar ramai di luar sepi di dalam kapal sampai ke tujuan. Waktu seperti kendaraan merayap dalam kemacetan. Kapal sampai ke tujuan. Waktu seperti kendaraan merayap dalam kemacetan. Tulisannya hanya untuk ketika jiwa memendam rindu. Aku terburu di atas trotoar ramai di luar sepi di dalam kapal
sampai ke tujuan. Waktu seperti kendaraan merayap dalam kemacetan. Saja saat rambu jalan tak lagi mampu menafsirkan orang gelap. Kapal sampai ke tujuan. Waktu seperti kendaraan merayap dalam kemacetan. Terima kasih. Keren. Maaf, Kak. Jadi ini Mas Karim, jadi apa? Gugup dilihatin email. bisa. Padahal Amel udah buang muka tadi tuh. Ngeliatnya ketawa. Biar fokus dengerin. Keren, itu luar biasa. Oke, kita akhiri obrolan kita. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa diserap oleh sahabat Satu Pena yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih banyak Kang Ipit sudah berbagi. Sama-sama, hatur nuhun. Mas John, hatur nuhun. Mbak Terima Amel, kasih, Mbak, Kang terima Ipit. kasih. Dan yang di belakang itu Mas Bayu ya. Terima Mas kasih Bayu juga. ya. Kita menantikan albumnya berarti ya. Lagu-lagu barunya di YouTube. Oke, kita jumpa lagi di episode ngobrol bareng penulis lainnya, tentu dengan mereka yang menghasilkan karya dari buah pikiran mereka, yang juga tidak kalah menarik untuk kita ulik ceritanya dan kita dengarkan pengalamannya. Akhir kata, sehat selalu, salam sejahtera, dan sampai jumpa.